Selamat pagi Ibu Bapak dan saudara sekalian. Hari ini saya akan mengajak kita untuk melihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Efesus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dalam janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Alkisah ada sebuah keluarga kecil yang tinggal di sebuah desa. Mereka hidup bertiga dengan seorang anak gadis yang berusia 12 tahun, anak yang mereka kasihi. Terlebih lagi ibunya yang sangat mengasihi anak ini. Dia memberikan perhatian penuh kepada anak ini, supaya kelak anak ini boleh menjadi anak yang berhasil dalam hidupnya dan memuliakan Tuhan. Dan suatu ketika ibu ini pergi ke sebuah kota. Dia pergi ke sebuah kota dan melakukan kegiatannya. Dan setelah pulang dari kota, terjadilah perubahan dalam kehidupan ibu ini. Bagaimana yang selama ini dia mengasihi anaknya, sekarang jadi berubah. Bagaimana dia setiap hari bersikap sinis terhadap anaknya, dan bagaimana dia sering memarahi anaknya. Bahkan tugas-tugas rumah semakin banyak yang harus dikerjakan oleh anak ini. Dan anak ini melakukannya dengan baik. Dia melakukannya dengan taat karena dia menyayangi mamanya, dia menyayangi ibunya. Tapi di dalam hatinya pun ada kerinduan supaya ibunya boleh kembali seperti semula. Ada perhatian kepada dia dan mengasihi dia. Tapi yang ditunggu tidak terjadi, malah justru sebaliknya yang dihadapi. Bagaimana mamanya semakin galak terhadap dia dan semakin bersikap sinis terhadap dia. Sering memarahi dia dan memberikan tugas yang semakin banyak kepada anak ini. Dan perlahan demi perlahan anak ini pun mulai tidak menyukai ibunya. Bahkan ada kecenderungan tidak lagi mengasihi ibunya. Ada kecenderungan membenci ibunya. Sehingga suatu ketika ibunya pada saat itu meninggal, anak gadis itu tidak lagi merasa sedih. Bahkan tidak lagi merasa keterhilangan karena ibunya meninggal dunia. Karena dia harus melakukan lagi kegiatan-kegiatan yang selama ini dia lakukan dalam hidupnya. Memasak, menyuci, dan lain sebagainya yang dia harus lakukan dalam hidupnya. Dia sudah melupakan ibunya yang sudah meninggal. Pada suatu ketika waktu ayahnya menikah kembali, malah kemudian dia merasa ada rasa syukur tersendiri. Karena mamanya ini dia merasa walaupun ibu tiri ada perhatian kepada dia. Walaupun ibu tiri kalau dia pulang dari manapun, dia selalu mendapatkan jatah makanan yang disediakan oleh ibu tirinya. Jadi ada rasa syukur tersendiri karena dia mempunyai ibu yang baru ini. Demikianlah waktu berlalu dengan cepat. Dia selesai sekolah menengah atas, di mana dia harus melanjutkan ke perguruan tinggi sebagai bagian daripada mimpinya selama ini. Tapi sayang, ayahnya tidak mempunyai uang yang cukup untuk dia pergi ke perguruan tinggi. Dan tatkala dia dalam keadaan galau seperti itu, papanya memberikan dia sebuah kotak. Dia mengatakan, ini ada satu kotak yang diberikan oleh mamanya untuk dia, di mana mamanya berpesan, tak kala anakku dalam kesulitan, berikanlah kotak ini kepada dia. Dengan cermat dia mulai membuka kotak itu, dan dia terkejut karena di dalam kotak itu ada sejumlah uang yang sangat besar yang ada di dalam kotak itu, dan diselip di situ ada sebuah surat untuk dia. Di dalam surat ini mamanya menceritakan apa sebenarnya yang terjadi. Rupanya dia pergi ke kota pada saat itu adalah untuk memeriksa kesehatannya. Dan dokter memvonis dia bahwa usianya tidak lama lagi.
Sebentar lagi dia akan meninggal karena dia sudah mengalami kanker stadium akhir. Dan dia menjadi sedih sedemikian rupa. Dia sedih bukan karena dia akan meninggal, tapi dia sedih bahwa dia tidak lagi dapat berbuat sesuatu untuk anaknya. Oleh sebab itu tak kala pulang untuk menuju ke rumah, dia mulai berpikir apa yang dia harus lakukan. Maka terpikirlah kepada dia dua hal. Di mana yang pertama, dia ingin membuat anaknya menjadi benci kepada dia. Supaya tak kala dia nanti meninggal, anaknya tidak terlarut-larut dalam kesedihan oleh karena dia meninggal dunia. Dan yang kedua adalah dia mempersiapkan anaknya supaya menjadi orang yang mandiri. Supaya ke depan dia dapat mengurus hidupnya, bahkan masa depan yang bisa dia jalani dengan lebih baik. Dengan demikianlah dia mulai bertindak. Dan dia mengatakan dia sering harus menangis karena sering harus memarahi dia. Bahkan bersikap sinis terhadap anaknya. Setelah membaca semuanya dengan detail, anak ini pun menangis. Karena dia tahu apa yang diperbuat oleh ibunya adalah sebagai sesuatu yang dibaliknya ada rencana-rencana baik. Di dalamnya ada kasih yang begitu besar yang ingin ditunjukkan oleh ibunya kepada dia. Apa yang dilakukan oleh ibu ini mungkin ada sebagian orang yang setuju. Tapi mungkin ada sebagian orang yang tidak setuju dengan cara ibu ini. Tapi apapun itu saya percaya kita semua setuju. Percaya bahwa ibu ini sangat mengasihi anaknya. Firman Tuhan mengatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Taatilah orang tuamu. Dari disinilah kita melihat dasar daripada firman Tuhan mengatakan, taatilah orang tuamu. Sebab mereka mengasihi kita. Karena mereka mengasihi kita, tentu mereka di dalam segala sesuatu mereka berbuat, mereka merencanakan hal yang baik untuk anaknya. Di dalam nasihatnya, di dalam pendidikannya, dalam pengajaran, dalam perintahnya. Tentu semuanya dengan rencana-rencana untuk kebaikan bagi anak itu. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, taatilah orang tuamu. Bahkan seorang penjahat sekalipun ada kerinduan supaya anaknya ke depan boleh lebih baik dan tidak seperti dia. Oleh sebab itu di dalam nasihat dan didikannya, di dalam perintahnya pun tentu ada sesuatu yang baik yang dia mau berikan kepada anaknya karena dia mengasihi anaknya. Oleh sebab itu firman Tuhan mengajar anak-anak untuk mentaati orang tua. Karena tidak ada seorang tua pun yang ingin mencelakai anaknya pada umumnya. Akan memberikan yang terbaik. Oleh sebab itu dengan mentaati orang tua, maka dia bisa belajar banyak dalam hidupnya melalui orang tuanya. Dan yang kedua, kenapa anak-anak diperintahkan untuk mentaati orang tuanya? Sebab ini adalah sesuatu yang alami. Karena firman Tuhan katakan memang haruslah demikian. Sesuatu yang sudah alami, sesuatu yang sudah wajar dalam kehidupan ini. Sudah tertanam di dalam nurani setiap manusia untuk mentaati orang tua. Bagaimana dia belajar untuk mentaati orang tuanya di dalam hidupnya. Sesuatu yang wajar. Sesuatu yang tidak perlu lagi diperdebatkan di dalam kehidupan manusia. Kenapa saya harus mentaati orang tua? Karena ada suatu hal yang alami, sesuatu yang wajar yang harus dijalani oleh seseorang manusia. Karena kalau seorang anak, dia sering membantah orang tuanya, sering melawan orang tuanya, tidak mau mentaati oleh orang tuanya, maka secara sosial pasti dia dihakimi oleh masyarakat. Dia dianggap sebagai anak yang kurang ajar. Dia akan dianggap sebagai anak yang durhaka. Jadi sesuatu yang pantas untuk dilakukan seorang anak adalah dengan mentaati orang tuanya. Mentaati orang tuanya. Ini adalah suatu perintah dari firman Tuhan. Jadi sesuatu yang harus dilakukan karena sesuatu yang bersifat alami yang harus dilakukan oleh seorang anak kepada
orang tuanya. Lebih daripada itu, ini adalah firman Tuhan. Ini adalah perintah Tuhan. Di mana Tuhan telah memberikan mandat kepada orang tua. Dan orang tua adalah sebagai mandatorisnya Tuhan. Yang harus kita taati perkataannya. Yang harus kita dengar perkataannya. Bagaimana kita belajar melaluinya. Tetapi kita melihat lebih jauh lagi. Firman Tuhan juga menjelaskan kepada kita. Kita harus mentaati orang tua kita di dalam Tuhan. Yang tadi saya pertama kali mengatakan karena orang tua adalah mandatoris Tuhan. Tapi selebihnya juga bicara tentang bahwa ketaatan kita kepada orang tua tidak boleh melebihi ketaatan kita kepada Tuhan. Karena tetap saja Tuhanlah yang memberikan mandat itu kepada mandatorisnya, yaitu orang tua kita. Jadi tetap saja kita harus mengutamakan Tuhan, memprioritaskan Tuhan untuk kita mentaati Dia di dalam kita mentaati orang tua. Dan segi lain juga firman Tuhan mengingatkan kita di dalam hal ini adalah karena dunia ini kadang-kadang begitu rusaknya. Dunia yang sudah dipenuhi dosa ini seringkali bisa memunculkan orang tua yang mungkin memang sudah rusak. Yang di dalam pengajarannya seringkali mengajarkan hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang salah. Oleh sebab itu firman Tuhan mengingatkan kita bahwa di dalam kita mentaati orang tua, tetap saja Tuhanlah sebagai yang utama. Tuhanlah yang sebagai prioritas. Sehingga ketaatan kita kepada orang tua tidak boleh melebihi ketaatan kita kepada Tuhan. Karena kita bisa temukan orang tua yang begitu rupanya rusak oleh karena dosa. Saya ingat waktu saya remaja, ada keluarga teman di mana orang tuanya dengan bangga menceritakan kepada kami bagaimana mereka mendidik anaknya. Dia mengatakan bahwa anaknya mereka tidak izinkan berjudi. Kenapa mereka tidak mengizinkan berjudi? Karena mereka mengatakan kalau seorang sudah gila judi, maka seberapa banyak pun hartanya akan habis. Seberapa banyak pun harta orang tuanya akan habis. Oleh sebab itu mereka katakan, jika mereka mendapatkan anaknya berjudi, maka mereka akan memukul dia sampai setengah mati untuk dia tidak mengulangi lagi untuk berjudi di kemudian hari. Tapi kemudian mereka berkata demikian. Ya, mereka punya sama prinsipnya. Mereka mengatakan demikian. Tetapi untuk anak kami, kalau dia mau kata melakukan hubungan seks di luar nikah, mereka tidak memperdulikannya. Mau melakukan terserah. Karena mereka mengatakan kami punya obat yang manjur kalau anak ini mengalami penyakit kelamin. Itu yang dia katakan. Bahkan kami cukup uang kalau ada urusan terjadi. Nah, kalau begini pengajarannya tentu kita tidak boleh mentaati. Bahkan saya ingat berapa tahun yang lalu ada seorang ibu mengajak anak gadisnya untuk membunuh pacar daripada anak gadisnya untuk mereka mendapatkan uang. Dan anak ini mau melakukannya dan dibunuhlah laki-laki pacarnya itu. Dan kalau sudah sampai seperti itu, tentu kita tidak boleh mentaati. Oleh sebab itu firman Tuhan ada memberikan batasan, ada memberikan limit. Bahwa kita harus mentaati orang tua kita di dalam Tuhan. Satu segi mereka adalah mandatorisnya Tuhan. Tapi segi yang lagi juga mengingatkan kita tidak boleh mentaati mereka melebihi daripada Tuhan yang telah memberi mandat kepada mereka, karena mereka kadang-kala pun bisa salah di dalam mendidik dan mengajar. Tapi di segi yang lain, kalau perintahnya tidak melanggar firman Tuhan, kalau perintahnya tidak melanggar kehendak Tuhan, maka sebagai anak itu harus belajar untuk taat, karena inilah perintah Tuhan kepada anak-anak.
Ini adalah suatu bagian di mana dia mau anak-anak itu dididik di dalamnya. Dididik bukan hanya urusan bagaimana dia sebagai orang tua yang kita kasih, tapi ini adalah bagian ibadah karena ini adalah bagian daripada perintah Tuhan kepada anak-anak. Dan belajar taat juga harus diterapkan orang tua kepada anak-anak, dan anak-anak pun belajar untuk taat kepada orang tua juga adalah bagian dari pembelajaran kepada anak-anak ini supaya dia belajar menghormati, menghargai dan mentaati ordo yang lebih tinggi dari dia atau tingkatan yang lebih tinggi daripada dia. Diajarkan dimulai daripada keluarga, sehingga tatkala dia keluar dari rumah dia bisa belajar untuk mentaati ordo atau tingkatan yang lebih tinggi daripada dia. Bisa saja itu adalah orang yang lebih tua. Bisa saja adalah orang yang jabatannya lebih tinggi daripada dia. Bisa saja orang itu adalah orang-orang yang lebih berpengalaman, lebih pandai daripada dia di dalam pengalaman kerja dan sebagainya. Dia bisa belajar melalui ketaatannya kepada orang-orang yang mempunyai odo dan tingkatan yang lebih tinggi daripada dia. Dan ini juga mengajarkan dia menselaraskan hidupnya di dalam dunia ini, supaya jangan sampai dia disebut sebagai anak yang kurang ajar, supaya jangan dia disebut sebagai anak yang bo tua bo se bo kasih, yaitu anak yang kurang ajar di dalam hidupnya. Belajar ketaatan kepada orang tua juga adalah sebagai bagian daripada didikan kepada anak untuk menghadapi di dalam dunia nyata. Dan kata taat ini ada satu kata yang sangat penting, yaitu hipaku. Hipaku itu pengertiannya apa? Di dalamnya kita mendengar, menyimak, dan kemudian melakukannya. Jadi intinya apa di sini? Artinya kita tidak hanya sekedar melakukannya, tapi kita menghargai apa yang keluar dari mulutnya. Kita menghargai kata-kata yang keluar dari mulut orang tua. Ini juga mengingatkan kita, jangan sampai orang tua sudah tua, jangan sampai karena kita pendidikannya sudah lebih tinggi dari orang tua, kemudian kita meremehkan perkataan mereka. Tak kala kita melakukan hal seperti itu, maka kita tidak lagi mentaati akan perintah Tuhan, dan kita tidak melakukan kewajiban kita sebagai anak-anak yang harus mentaati orang tua. Jadi kita harus mengingat bahwa kita harus belajar menghargai kata-kata yang keluar dari mulut orang tua. Nah, kemudian kita melihat firman Tuhan tidak hanya menyuruh kita untuk hipaku atau taat kepada orang tua, tapi firman Tuhan juga memerintahkan kita untuk kita menghormati ayah dan ibu kita. Menghormati mereka, bukan hanya sekedar mentaati, tapi juga menghormati mereka. Bagaimana kita menghormati orang tua kita? Apakah seperti kita menghormati seorang pejabat tinggi, seorang gubernur, atau mungkin seorang bupati? Tentu tidak sedemikian. Kalau kita menghormati bupati atau gubernur, mungkin kita senang waktu mereka datang, kita foto-foto dengan mereka, kita senang. Tapi lebih lama lagi kita akan risih berdekatan dengan orang-orang yang mungkin punya jabatan yang tinggi. Kita mungkin gak betah berlama-lama dengan mereka. Jadi bukan hormat seperti itu yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Jadi hormat seperti apa? Apakah seperti kita menghormati majikan kita, atau kita menghormati bos? Tentu tidak juga. Karena kalau kita menghormati bos kita adalah tak kalah semuanya berjalan dengan lancar barangkali. Tapi kalau misalnya dia sampai 3 bulan tidak memberikan kita gaji, mungkin kita bisa demo, bahkan berontak melawan majikan kita atau bos kita karena kita tidak diberi gaji padahal kita sudah bekerja sedemikian rupa. Tentu bukan hormat seperti itu
yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Pengertian menghormati orang tua atau menghormati ayah dan ibu sini adalah satu pengertian yang sangat dalam dan sangat luas. Dan oleh beberapa penafsir, mereka membaginya sedemikian rupa. Mereka merangkainya sedemikian rupa menjadi 3 rangkaian yang bisa menjadi satu cakupan bagaimana seseorang itu menghormati ayah dan ibu mereka. Paling tidak ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah bagaimana kita menghormati ayah dan ibu kita. Yang pertama di dalamnya adalah di mana ada hati menghargai dan di dalamnya ada hati atau unsur mengasihi orang tua kita atau ayah dan ibu kita. Ada hati yang menghargai dan terselip unsur kasih di dalamnya. Seperti apa yang dapat kita bayangkan? Saya ingat ada satu komunitas. Tak kala mereka ingin mengambil keputusan, mereka mengumpulkan semua, terutama orang-orang tua, dan mereka menempatkan mereka di tempat-tempat yang strategis dengan tempat duduk yang terbaik yang mereka berikan kepada orang tua. Dan mereka mulai mencari ide dan sebagainya untuk mengambil keputusan. Mungkin orang tua ini tidak banyak berbicara. Mereka mungkin tidak mengeluarkan ide dan pendapat barangkali. Tetapi setiap kali sudah ada keputusan, mereka selalu bertanya kepada orang tuanya, apakah keputusan ini dapat diterima? Kalau orang tua ini mengatakan oke, orang tua ini mengatakan hoa, begitu, maka mereka menjadikan itu menjadi keputusan mereka. Dari sini saya dapat menangkap auranya. Inilah mungkin yang bisa dikatakan menghargai orang tua dengan di dalamnya terselip hati yang mengasihi mereka. Inilah bagian bagaimana kita menghormati orang tua. Dan yang kedua adalah bagaimana kita menghormati orang tua adalah dengan menerima dan memelihara mereka. Menerima dan memelihara mereka. Seringkali anak-anak muda, anak-anak, tatkala orang tua sudah tua dan gigi tinggal 2, mungkin kulit pun sudah kerut-kerut di mana-mana. Dan mereka malu untuk diketahui oleh orang lain bahwa itu adalah orang tua mereka, sehingga seringkali orang tua disembunyikan di kamar. Tentu ini bukan bagian daripada menerima mereka. Kita harus menerima mereka apa adanya mereka saat ini. Bagaimana posisi mereka. Mungkin mereka saat ini sudah sangat tua. Mungkin mereka pakainya sering dekil and dekumel. Mereka sudah sangat payah dalam kehidupan mereka. Mungkin saja kita bisa saja merasa malu, tapi kita harus ingat itu adalah orang tua kita. Kita harus menerima mereka untuk bagaimana mereka dihargai dalam kehidupan keluarga kita. Dan ini juga bicara tentang memelihara mereka. Orang tua punya 10 anak, mereka bisa memelihara mereka dengan baik. Bahkan memberikan mereka yang terbaik dalam kehidupan mereka. Tetapi kadangkala sayang ada 10 anak. Bahkan untuk memelihara satu ibu atau satu ayah pun mereka sulit melakukannya. Satu menolak yang satu. Satu memberikan tolakan kepada yang satu. Satu menolak kepada yang lain. Dan akhirnya orang tua itu tidak ada yang memelihara. Akhirnya mereka harus menempatkan orang tua di panti jompo. Karena tidak ada seorang pun yang mau memelihara orang tua mereka. Tentu ini tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan sesuatu yang sangat tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan kalau orang itu melakukan, dia telah berdosa kepada Tuhan selain dia menyakiti orang tuanya. Tetapi dalam hal ini pun bukan berarti saya mau katakan adalah jahat dan jelek kalau orang tuanya ditempatkan di panti jompo. Bukan juga. Kadangkala ada
Orang tua yang menikmati, dia tinggal di panti jompo karena dia bertemu dengan orang-orang yang sebaya, mereka dapat mengobrol, mereka dapat curhat, mereka boleh saling tolong menolong dan sebagainya, sehingga mereka dapat menikmati hidup mereka. Jadi tidak salah juga kadang-kadang kalau orang tua dapat situasi seperti ini. Tapi walaupun demikian, tetap saja kita tidak boleh melupakan mereka dan selalu mengunjungi dia. Itulah bagian daripada menerima dan memelihara mereka. Dan yang ketiga, bagaimana kita menghormati orang tua. Bagaimana melalui hidup kita. Melalui hidup kita, kita mendatangkan hormat bagi orang tua. Itulah menghormati orang tua. Melalui hidup kita yang baik, yang boleh pula menjadi hormat, menjadi berkat bagi banyak orang, dan itu mendatangkan hormat bagi orang tua. Jikalau kita melakukan hal-hal yang tidak baik, tentu ini mempermalukan nama orang tua. Melalui hidup kita, datangkanlah sesuatu yang mendatangkan hormat bagi orang tua. Inilah bahagian kita menghormati orang tua kita. Dan perintah menghormati orang tua harus kita ingat, ada satu perintah yang tanpa syarat. Apa maksudnya tanpa syarat? Bahwa kita harus menghormati orang tua apapun masa lalunya dengan kita. Mungkin mereka mengecewakan kita, mungkin mereka menyakiti kita, tapi kita harus menghormati mereka sebagai bahagian dari perintah Tuhan yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Bagian daripada ibadah yang kita persembahkan kepada Tuhan karena kita menuruti perintah Tuhan. Memang orang tua harus belajar bagaimana memberikan yang terbaik kepada anak-anak supaya anak-anak mudah untuk menghormati, mengasihi kita dan mentaati kita dalam hidup kita. Tetapi jika waktu sudah berlalu sedemikian rupa, tidak dapat ditarik. Dan inilah perintah bagi anak-anak. Apapun itu, tanpa syarat adalah dia harus menghormati orang tuanya seperti diperintahkan oleh firman Tuhan. Dan kita melihat bahwa di dalam perintah ini ada janji yang diberikan. Ada janji berkat yang Tuhan berikan kepada setiap anak-anak yang menghormati orang tuanya. Firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang menghormati orang tuanya ada janji berkat, yaitu diberikan janji kebahagiaan dan umur yang panjang. Kalau kebahagiaan mungkin kita dapat mengerti, tapi bagaimana dengan umur yang panjang? Apakah artinya bahwa Metusala adalah orang yang sangat menghormati orang tuanya karena dia umurnya sangat panjang, bahkan yang paling panjang. Sedangkan Henok adalah orang yang mungkin tidak menghormati atau kurang menghormati orang tua karena usianya pendek menurut ukuran pada saat itu. Apakah seperti itu pengertiannya? Tentu tidak. Kalau umurnya panjang tetapi dia menjalani hidup dengan penuh kemalangan, kesusahan, bahkan mungkin sakit, tentu ini tidaklah menjadi berkat bagi hidupnya. Tapi apa maksudnya umur yang panjang? Umur yang panjang bicara tentang bahwa di dalam hidupnya di bumi ini, di dalam hidupnya sekarang ini, tidak menunggu pada saat dia mati, dia akan mendapatkan berkat-berkat yang disediakan oleh Tuhan bagi orang-orang yang mengasihi, menghormati orang tuanya. Dan ini juga bicara tentang bahwa orang yang dapat menghormati orang tuanya, Tuhan akan berkati keberhasilan dalam hidupnya. Berbahagialah kita yang masih mempunyai ayah, yang masih mempunyai ibu. Kasihilah mereka, hormatilah mereka, taatilah mereka. Bukan sekedar untuk kita mendapatkan berkat Tuhan, tapi bagian daripada ibadah kita kepada Tuhan, karena ini perintah Tuhan. Juga adalah bagian daripada kita mengasihi orang tua kita. Biarlah momen hari mama ini kembali mengajak kita mengingat apa yang kita telah perbuat bagi orang tua kita, bagi ibu kita, bagi ayah kita. Dan kalau itu kurang, kita mulai
perbaiki dalam hidup kita, supaya hidup kita dapat diberkati oleh Tuhan, supaya keluarga kita diberkati Tuhan, dan keturunan kita pun diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan kami untuk firman-Mu yang Kau telah sampaikan melalui hamba-Mu. Biarlah Engkau berbicara lebih dalam, lebih luas di dalam setiap hati kami, dan ajarlah kami untuk belajar di dalamnya dan belajar melakukannya dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini doa kami. Kami alaskannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.